Kayaknya dibikin minum beras abi, benar. Abi si Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalan Ruslan. Saya sebagai Ketua Komite Keperawatan di Rumah Sakit Hasan Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan coba mensimulasikan proses kredensial dan rekredensial keperawatan di Rumah Sakit Hasan Kota Sukabumi. Dasar hukum dari proses kredensial ini adalah PMK nomor 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir perawatan. Yang kedua, PMK nomor 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan. Di situ jelas alur bagaimana proses kredensial dan rekredensial. Perlu saya ulas dan perlu saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan kredensial. Kredensial adalah proses verifikasi berkas-berkas kompetensi yang tercantum di buku putih atau white book pada saat yang dilakukan kepada perawat atau bidan yang baru masuk ke rumah sakit. Sedangkan rekredensial adalah proses kredensial ulang terhadap kompetensi seorang perawat atau bidan pada saat pertama akan mengambil kewenangan klinis baru, kedua pengambilan jenjang karir keperawatan yang baru, ketiga pemulihan atau pengaktifan kembali kewenangan klinis yang sebelumnya dibukukan. Untuk alurnya, untuk perawat yang akan dilakukan kredensial harus menghubungi ketua subkomite kredensial. Setelah itu, subkomite kredensial akan menjelaskan proses kredensial dari mulai asesmen kompetensi sampai nanti muncul terbitnya surat kewenangan klinis dan surat penugasan yang baru. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita akan ikuti proses video berikut. Waalaikumsalam, silakan masuk. Pak, saya Bila Anita dari Ruang Mawar. Oh iya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nita? Begini Pak, saya ingin mengajukan rekredensial. Ya, bentar ya, saya cek dulu ya. Namanya siapa? Anita Elvina Pertiwi. Anita Elvina Pertiwi. Dari ada keperawatan mana, Bu? Dari Kebidanan Ruang Kebidanan. Mawar. Oh ya, ini sudah ada. Anita Elvira Pertiwi, masa kerja udah 7 tahun. Ini Ibu mau mengajukan kenaikan PK dan kewenangan klinis baru ya. Oke, saya daftarkan dulu Bu ya. Oke, sudah saya daftarkan. Selanjutnya Bu ya, diisi dulu. Ini ada form kredensial. Ini diisi lengkap Bu ya. Nah, ini diisi lengkap. Dan nanti untuk formnya dimasukkan ke dalam map warna kuning beserta berkas yang harus dilengkapi ya. Ini identitas pribadi diisi. Dan nanti yang harus ada di dalam map kuning pertama adalah fotokopi ijazah dari mulai SD, SMP, SMA sampai pendidikan yang terakhir. Nah, yang kedua, surat keterangan verifikasi ijazah dari kampus. Nah, yang ketiga, fotokopi SIPP yang masih berlaku. Keempat, fotokopi STR yang masih berlaku. Terus, kelima, surat sehat dari dokter ya. Lanjut, foto kewenangan klinis sebelumnya yang PK1. Terus, fotokopi sertifikat pelatihan atau seminar ya. Lanjut, fotokopi SK pertama ya. Pertama kali masuk kerja di Rumah Sakit Samsudin ini. Nah, yang ke-10 adalah sertifikat asesmen kompetensi atau surat keterangan lulus asesmen pada jenjang karir yang PK2 ajukan. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, Ibu Anita
harus mengajukan dulu ke panitia asesmen, yaitu di bidang keperawatan. Nanti Bu Anita daftar dan panitia asesmen akan memberikan surat tugas kepada Bu Anita dan asesor untuk dilakukan asesmen kompetensi. Dan jika hasil asesmen oleh asesor dinyatakan kompeten, maka panitia asesmen akan menerbitkan sertifikat asesmen ini. Nah, mungkin seperti itu yang harus dilengkapi dan dipenuhi. Bisa dimengerti, Bu Anita? Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup dimengerti, silahkan ini formnya dibawa dan lanjut Ibu Anita menghubungi panitia asesmen. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Mangga silakan masuk. Ya, Mangga. Silakan tutup Teh, ada yang bisa dibantu. Teteh, saya Bidan Anissa dari Lamongan Merah. Saya sangat mengajukan untuk kredensial. Sudah mendapatkan surat tugas dari panitia kompetensi untuk melakukan asesmen oleh asesor. Surat tugasnya Teh? Ya, Mangga. Saya juga sama udah nerima surat tugasnya. Kemudian kita sepakati di sini waktunya untuk tanggal 10 November 2021. Tempatnya nanti di Ruang Mawar Merah ya. Nah, nanti saya jelaskan sedikit Teteh tentang asesmen nanti. Kita akan melewati 3 tahapan. Yang pertama tulisan. Nanti kita akan ada beberapa yang harus diujikan di tulisan. Kemudian kita ada ujian lisan. Kemudian ada prakteknya, gitu ya. Kemudian setelah nanti Teteh dinyatakan lulus untuk asesmennya ini, nanti akan keluar muncul sertifikat seperti ini, Teteh, sertifikat asesmen kompetensinya, yang nanti setelah ini keluar nanti akan dilakukan pemberkasan dan verifikasi oleh subkomite kredensial. Mungkin itu ya Teh, nanti kita sepakati untuk waktunya untuk tanggal 10 November ya. Itu aja mungkin Teteh yang bisa saya sampaikan untuk nanti proses di asesmennya. Ya. Baik ya, Teh. Terima kasih ya, Teh. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman atas undangan untuk rapat rekredensial pada pagi ini. Kemarin kita mendapat ajuan untuk rekredensial atas nama Ibu Anita, dan sekarang berkasnya sudah masuk ke subkomite kredensial. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan verifikasi berkas. Sebelumnya Pak Acep sebagai subkomite kredensial, sebagai ketua subkomite kredensial, apakah berkasnya sudah siap? Sudah, Pak. Bu Rina sebagai mitra bestari, apakah Bu Rina sudah menerima berkasnya? Sudah, Pak. Terima kasih Bu. Bu Teti sebagai asesor yang melakukan asesmen terhadap Ibu Rina sudah mempunyai berkasnya? Sudah pegang berkasnya Bu? Sudah. Terima kasih Bu. Oke, semuanya sudah lengkap. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai verifikasi berkas yang diajukan dengan yang ketentuan yang di whitebook ya. Oke, kita buka dulu whitebooknya. Tolong Pak Cep, itu untuk PK berapa Pak Cep? Ini Ibu Anita mengajukan untuk kenaikan PK 2 dan permohonan SPK RKK PK 2. Oke, mungkin di sana kita seperti yang tercantum di whitebook untuk pengajuan jenjang PK 2 itu, yang pertama harus ada ijazah D3 ya minimal yang diverifikasi dengan surat verifikasi ijazah dari pendidikannya, dari institusinya. Kemudian STR-nya coba dicek, masih berlaku. STR-nya untuk STR Ibu Anita masa berlakunya sampai tanggal 26 September 2022. Terus ya. Kemudian surat izin praktek SIB-nya atau SIPP-nya Nya juga sama berlaku ya. Ya. Surat keterangan sehat dari dokter. Ini diminta surat keterangan sehat dari dokter. Ada Pak? Ada. Ya. Nah,
yang satu lagi, Bu Anita juga harus melengkapi dengan logbooknya ada. Pokoknya ada Nah, dari dan verifikasi oleh kepala ruangannya. Ya, sudah verifikasi kepala ruangannya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat lulus asesmen kompetensi. Ya. Di sini Bu Anita dinyatakan kompeten oleh asesor yang asesmennya Pak. Oke, asesornya Bu Teti ya Bu Teti. Coba kita konfirmasi ke Bu Teti sama Mitra Bestari apakah kewenangan klinis yang akan kita berikan sudah benar-benar kompeten dan siap untuk diberikan kepada Ibu Anita. Sesuai ya Bu ya, semua kelengkapan pada saat asesmen Bu Anita ini dinyatakan dalam lulus ya Bu, baik itu lisan, tulisan maupun prakteknya. Oke. Mungkin dari semua kelengkapan, Mitra Bestari ada masukan? Sepertinya sudah lengkap, Bapak. Cukup. Sudah lengkap ya? Ya, cukup. Dari asesor ada masukan terkait dengan berkas pengajuan kewenangan yang diajukan? Ya, sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah selesai memverifikasi berkas, kemudian mengklarifikasi kewenangan klinis yang akan diberikan kepada Ibu Anita, dan dinyatakan berkas lengkap, kemudian verifikasi pun sudah dinyatakan lulus ya. Maka untuk rencana kedepannya mungkin saya akan buatkan surat rekomendasi untuk penerbitan surat kewenangan klinis baru untuk Ibu Anita dan surat penugasan yang baru. Mungkin itu kesimpulan dari rapat kredensial untuk hari ini. Nanti kita bikinkan berita acaranya, dan karena acara kita sudah selesai, saya tutup saja dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.